Baik pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi di Bedah Tajuk Lampung Pos. Kita akan bahas kembali terkait dengan tajuk yang diangkat Lampung Pos pada edisi hari ini bersama dengan Askadif Pemberitaan Lampung Pos Muharam Chandra Lugina. Ya Lulu, tadi kita bahas terkait potensi apa saja yang bisa dikembangkan ya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Nah, mungkin untuk pengelolaan atau pembinaan nih, sejauh apa yang sudah kita ketahui terkait dengan pembinaan terhadap UMKM di Lampung? Memang ya dengan kondisi yang sekarang ini ya, dengan wisata tidak bisa lepas ya dari ada peran UMKM di situ ya, sehingga perlu ada adanya peran pemerintah ya di situ ya untuk terus meningkatkan produktivitas dari UMKM itu sendiri dengan memberikan sejumlah pelatihan-pelatihan mungkin ya. Dan ini juga dengan kondisi yang sekarang yang sudah zaman yang semakin canggih dan maju ya. UMKM juga untuk lebih kreatif untuk bisa memasarkan produknya lewat digital ya, dan sehingga produk-produk mereka lebih jauh, lebih dikenal lagi ya, lebih jauh ya, dikenalnya lebih, bahkan bisa ekspor keluar ya, dunia, betul. Dan ini juga pemerintah juga emang di sini dituntut untuk lebih peduli ya, karena UMKM itu menjadi salah satu sektor ya, kemarin pas waktu kita COVID ya, pandemi itu menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan ya di tengah sejumlah sektor ekonomi lainnya terpuruk ya, tapi UMKM mereka dengan kemampuan yang mereka punyai mampu bertahan ya melewati hantaman-hantaman dari pandemi itu sendiri ya. Dan tentunya harus ada pembinaan yang berkelanjutan. Betul. Ya. Dan ini juga khususnya ini ya dari Dinas Perdagangan mungkin ya tidak hanya di provinsi ya, tapi di kabupaten kota juga untuk lebih meningkatkan ya pembinaan mereka, karena mereka juga sebagai penopang ya. Tidak hanya buat perekonomian daerah ya, tapi itu juga menopang perekonomian secara nasional ya. Dan kita juga sudah beberapa kali ya, ada produk-produk yang dari Lampung itu yang kita ekspor ke luar negeri ya. Dan itu bisa memberikan efek yang cukup ini ya bagi pendapatan daerah sendiri ya. Dan bisa jadi penyemangat juga bagi UMKM lain. Betul, ya. Sehingga untuk lebih berkarya dan lebih berkreasi, sehingga kreatif lah ya dalam menghasilkan produk-produk ya, sehingga bisa bersaing ya, khususnya di tingkat bukan hanya mungkin tidak hanya tingkat lokal nasional, tapi juga bisa di luar negeri ya. Sehingga pendapatannya juga bisa lebih tinggi ya, dan itu juga cukup bisa membantu ya bagi pendapatan asli daerah. Artinya dengan adanya UMKM kita yang go internasional, berarti kita punya peluang yang besar ya, dan mutu-mutu dari barang-barang potensinya sangat besar ya. Lampung tinggi. memiliki potensi sangat besar ya, UMKM di provinsi Lampung ini mempunyai potensi yang cukup besar untuk bisa menghasilkan produk-produk yang emang bisa bersaing ya di luar negeri. Dan itu juga emang tidak lepas dari pembinaan ya dari stakeholder terkait ya, sehingga para perajin juga bisa lebih menambah kreativitasnya dan bisa mengkreativitasi ini ya produk-produknya ya, sehingga bisa menghasilkan yang lebih menarik dan lebih memiliki nilai jual yang lebih tinggi ya, sehingga nilai jualnya juga nanti juga di masyarakat luar khususnya bisa lebih tinggi. Berkaitan dengan long weekend nih, nah kita tadi membahas terkait mutu dan potensi-potensi yang ada. Nah ini bagaimana caranya untuk mensinkronkan antara UMKM dan long weekend? Ini kesempatan emas ya bagi para ya, ini menjadi sebuah ini ya peluang ya bagi UMKM ya untuk bisa mengenalkan ya produk-produk yang mereka hasilkan ya, dan itu juga bisa membuka ini ya pasar baru ya bagi UMKM ya. Biasanya kan di satu tempat hanya ada UMKM tertentu ya dengan produk tertentu, mungkin yang baru bisa masuk ya ke wilayah situ, sehingga bisa kebuka pasar baru bagi produk-produk UMKM yang lain selain yang sudah ada di lokasi tersebut ya. Namun itu juga tetap ya kembali harus ada kreativitas ya dari para pelaku-pelaku UMKM, sehingga apa yang mereka hasilkan juga bisa menarik ya dari wisatawan untuk bisa membeli produk-produknya tersebut. Nah, biasanya wisatawan ini atau apalagi mancanegara nih, dia biasanya agak khawatir kalau nggak ada label sertifikat halal atau label PRT dan sebagainya. Nah, itu seperti itu juga ya, kita juga harus mendorong ya bahwa UMKM juga untuk lebih bisa memberikan bagi produk-produknya itu ya, memberikan rasa keamanan ya bagi para pembelinya ya. Mungkin bisa kerjasama juga di Dinas Perdagangan ya, mungkin ada kita pengajuan UMKM untuk mengajukan label-label yang emang misalkan halal, udah di ini ya sesuai dengan aturan-aturan atau perundangan yang berlaku.
Oke. Nah, ini terkait dengan kita punya jalan tol Trans Sumatera nih, Betul. yang cukup panjang dan banyak sekali pintu tol yang langsung menghubungkan ke titik-titik ya, khususnya di daerah-daerah. Wisata, Ya. ya. Nah, ini apakah ada peluang di situ untuk menempatkan UMKM atau Ya mungkin outletnya? bisa ya, kita bisa ada beberapa rest area kan sepanjang jalan tol ini. Mungkin di situ ya kita bisa buka juga ya apa gerai-gerai ya dari produk-produk UMKM Lampung ini ya. Cuman mungkin yang kadang menjadi kendala masalah ini ya, masa sewa menyewanya ya. Mungkin pemerintah bisa membantu ya, mempermudah ya. Mensubsidi atau Ya ya? betul, mempermudah ya buat mereka bisa membuka gerai-gerai buat memasarkan produk-produk mereka di lokasi-lokasi misalkan ya di rest area atau mungkin juga di pintu-pintu keluar ya, yang emang biasanya lebih ramai ya, pintu masuk keluar masuk kendaraan ya. Ya, betul sekali. Dan tentunya jalan menuju ke jalur arteri ya, itu harus lebih bagus Kayak lagi. di Kota Baru ya, mungkin Kota Baru, di pintu keluarnya bisa juga kita pasang ini ya, atau dibangun gedung atau semacam gedung gitu ya untuk bisa. Sentra gitu. Iya betul, untuk menampung para UMKM ya, sehingga apa wisatawan juga nggak terlalu kesulitan untuk bisa menjangkau ya apa yang mereka cari ya. Betul. Nah, selain UMKM nih, kan kita juga memiliki banyak sekali pariwisata ya, wisata bahari, ada wisata pegunungan dan buatan. Nah, ini seperti apa ini untuk mungkin pengelolaannya yang lebih lanjut lagi? Ya betul, kayak pengelolaannya emang harus ini ya. Kita tidak boleh tinggal diam ya, karena potensi itu harus tetap terus tergali dan tertata ya dengan baik agar apa destinasi wisata itu lebih terkenal lagi keluar kota, keluar daerah ya. Sehingga nantinya juga kan ujung-ujungnya nanti wisatawan berbondong-bondong datang dan ujung-ujungnya kan pendapatan juga bisa bertambah terus meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat di sekitar ya, sekitar lokasi ya, karena beberapa lokasi juga pariwisata di Lampung juga sudah terkenal ya. Kayak kemarin ya, kayak ke mancanegara ya, kayak kemarin kegiatan surfing ya di Kroy ya. Ya, itu kan udah kelas dunia ya. Sehingga bisa mendatangkan juga tidak hanya dari wisatawan lokal ya, tapi mancanegara, dan itu juga harus tetap kita pelihara ya, dan harus tetap kita jaga agar keberlanjutan kegiatan itu juga bisa terus berlangsung ya. Dan itu juga kemarin juga kan kegiatannya sudah melibatkan ini ya masyarakat lokal ya, sehingga itu juga sangat membantu ya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri, khususnya masyarakat sekitar ya. Artinya Provinsi Lampung punya banyak modal yang luar biasa ya, betul, yang emang menjadi kita magnet. ini ya, kita gali dan kita ini ya kelola dengan baik ya. Betul sekali. Oke, terima kasih Lulu. Ya, pemirsa Metro TV Lampung, sesaat lagi kita akan lanjutkan dan terkait dengan membahas beberapa berita trending topik yang ada di beberapa platform Lampung Post Group.